Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dari minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yana Saetian Sujowa SSI Teo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita di pagi hari yang berbahagia ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-45 yang menyatakan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai Setinggi langit di
Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Pengasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 8 yang menyatakan demikian: Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Berdasarkan firman Tuhan ini,
Sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 yang menyatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Hosana. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Teristimewa di hari perhentian-Mu ini, kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa yang di sorga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memerapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk memahami kebenaran firman-Mu ini, lalu mampu untuk memberlakukannya dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ini. Kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah sendiri, hamba-Mu dimampukan untuk berkata-kata. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada pekerjaan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pekerjaan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan kalau makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu mengingatkan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang dikatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan
dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering dengar syair lagu dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Di bagian lain Bapak Ibu dari lagu ini itu kembali menyodorkan pertanyaan kepada kita. Apakah kita benar-benar beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia kepada Dia? Di dalam kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 24 ayat 14, yang mengatakan demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Itu artinya Bapak Ibu bahwa Tuhan menjadi titik fokus dari setiap peribadahan kita atau dari setiap perjumpaan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam konteks bacaan kita pagi hari ini 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus dengan sangat keras karena ibadah atau pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi justru mendatangkan keburukan. Mari kita lihat bersama-sama ayatnya yang ke-17.
Beberapa waktu yang lalu saya sempat berkhotbah tentang Paulus dan Apolos. Kalau Bapak Ibu masih mengingatnya. Lalu yang kedua, ketika mereka berkumpul untuk perjamuan Tuhan, justru mereka tidak melakukan untuk Tuhan. Pertanyaan yang menggelitik bagi kita adalah kok bisa? Pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan, pada saat mereka melakukan perjamuan dengan Tuhan, pada saat mereka melakukan peribadahan bersama-sama dengan Tuhan, justru mereka tidak melakukannya untuk Tuhan. Karena mereka tidak mampu memahami dengan baik makna di balik perjamuan dengan Tuhan. Tetapi justru perjumpaan atau perjamuan dengan Tuhan itu mereka gunakan untuk makan dan minum sepuasnya, atau dia katakan untuk pesta pora. Ya memang kita harus ingat bahwa strata atau status sosial yang berbeda di jemaat Korintus. Ada golongan yang kaya, gitu ya, stratanya atau status sosialnya. Ada golongan yang kaya, lalu ada para budak, lalu ada para pekerja yang memang bekerja pada orang-orang yang kaya. Nah, dalam konteks ini dia katakan bahwa yang kaya itu mereka membawa makanan dari rumah, lalu dimakan sendiri. Sementara bagi para budak atau para pekerja yang datangnya terlambat, itu tidak membawa apa-apa, lalu mereka kelaparan. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-21, dia katakan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lainnya mampu. Mereka melupakan, Bapak Ibu, mereka melupakan esensi atau makna yang sebenarnya dari perjamuan Tuhan. Seyogyanya perjamuan dengan Tuhan bukan hanya sekedar makan dan minum sepuasnya, melainkan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, melakukan perjamuan dengan Tuhan, itu sebenarnya kita mengenal dan mensyukuri karya keselamatan Kristus di kayu salib. Jika demikian, maka perjamuan makan mestinya dilakukan dalam semangat cinta kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela untuk melayani. Ayat 20. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga Rasul Paulus memberikan solusi kepada jemaat yang kaya, supaya mereka makan terlebih dahulu di rumah mereka. Jadi mau dia katakan dalam konteks ini adalah konsep berbagi. Yang kaya atau yang memiliki lebih berkat itu harus berbagi dengan mereka yang kurang mampu, agar mereka tidak berlaku. Jadi dia katakan agar yang kaya itu tidak berlaku egois dan serakah dalam perjamuan Tuhan. Agar yang kaya itu tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada hari ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, dia mau katakan ibadah atau pertemuan-pertemuan jemaat dalam bentuk ibadah rumah tangga atau ibadah-ibadah pekan yang sering kali kita lakukan secara bergantian atau bergiliran ya, yang memang untuk sementara waktu ini tidak kita lakukan karena pandemi COVID-19. Apakah ketika kita datang dalam ibadah atau pertemuan-pertemuan tersebut karena kita betul-betul rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, atau kita datang karena ada hal-hal lain? Hanya sekedar visi kita aja yang ada di tempat itu, tetapi hati dan pikiran kita itu tidak fokus. Bisa jadi kita yang ada di tempat ini pun juga sedang tidak
kita harus ingat bahwa ketika kita ibadah atau ketika kita melakukan pertemuan-pertemuan bersama dengan umat Tuhan, disitulah sebenarnya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling menopang satu dengan lainnya, dan kita bisa saling berbagi. Ini yang harus menjadi titik fokus kita dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu introspeksi diri. Apakah motivasi saya sudah benar di hadapan Tuhan ketika saya datang kepada Tuhan? Sudahkah benar motivasi kita ini? Apakah hanya sekedar ritual saja? Lalu yang kedua, yang bisa kita pelajari dari sini adalah bahwa jangan bersikap egois dan serakah. Sama seperti dalam konteks bacaan kita adalah orang kaya. Egois artinya dia hanya memikirkan kesenangan atau kepentingannya sendiri. Lalu serakah artinya adalah bahwa dia selalu ingin memiliki lebih dari yang sudah dia miliki. Cara mengatasi keegoisan dan keserakahan adalah dengan belajar untuk mencukupkan diri serta bersedia untuk berbagi. Dalam waktu dekat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, GPIB Sejahtera Malang akan melakukan aksi sembako kasih. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang memiliki berkat lebih untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Maukah kita berbagi? Bukan hanya dari kelebihan kita, bahkan mungkin juga dari kekurangan kita. Dengan berbagi kita menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita. Dengan berbagi kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita telah menjadi alat pewartaan kasih Kristus bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Dasar
dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang telah menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami pun bersyukur untuk berbagai berkat yang sudah kami peroleh hari lepas hari. Dan teristimewa hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kami. Biarlah kiranya kebenaran firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik yang sedang bergumul karena sakit penyakit, atau jemaat-jemaat kami yang bergumul karena beban hidup yang mereka rasakan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan serta menopang kehidupan mereka. Jangan tinggalkan mereka berjalan sendirian, tetapi teruslah Engkau hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Bagi jemaat-jemaat kami yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan, kiranya mereka juga semakin diberkati oleh Allah di dalam usia yang bertambah. Bagi jemaat-jemaat kami yang bergumul karena persoalan-persoalan ekonomi, atau bahkan jemaat-jemaat kami yang mengalami dampak dari pandemi virus corona yang sedang melanda dunia dan negeri kami ini, kiranya Engkau pun tidak menutup mata atas kondisi yang mereka alami. Bukalah jalan berkat-Mu bagi mereka, agar kebutuhan-kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Jemaat GPIB Sejahtera Malang. Di masa-masa pandemi
sungguh rindu untuk berjumpa dengan jemaat-jemaat kami. Berkatilah jemaat kami Tuhan, topang dan kuatkanlah jemaat kami dalam segala situasi yang mungkin saja mereka alami saat ini. Dan dalam kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan dana yang gereja kami perlukan untuk pembiayaan rutin. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan membuka tingkat berkat-Mu sehingga kebutuhan-kebutuhan dana rutin yang kami butuhkan ini akan terpenuhi. Walaupun saat ini sedang masa-masa pandemi virus corona, sedang masa-masa kesulitan bagi jemaat kami, tetapi itu tidak akan pernah mengurangi rasa syukur mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat kami berdoa juga untuk Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden. Kami berdoa untuk para menteri. Kami berdoa juga untuk seluruh anggota legislatif. Kami berdoa untuk seluruh anggota Polri dan TNI. Bahkan kami berdoa untuk para dokter, perawat, bahkan tim medis. Bahkan setiap mereka yang bersentuhan secara langsung untuk penanganan virus corona. Tuhan Bapa yang di sorga, berkatilah mereka, kuatkanlah mereka, topanglah mereka, beri hikmat dan merifat-Mu bagi mereka. Berkatilah setiap keluarga-keluarga mereka, Tuhan. Allah Bapa kami yang di sorga, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang sepekan lamanya. Biarlah kiranya dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang sepekan lamanya ini, Tuhan, kami juga senantiasa berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Maafkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya melalui Imamat pasal 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bersepuluh hati
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan jiwa, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran